qatla auladihim syuraka'uhum yurduhum al yalbisu alaihim dinahum. Jadi memang sudut pandang atau point of view dari manusia dengan Allah itu sejak dulu sering terjadi disparitas, sering terjadi kesenjangan. Manusia memakai ukuran-ukuran materi, sementara Allah memakai dua, ya, materi dan imateri. Nah, manusia hanya memakai yang disebut dalam surat Al-An'am itu illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Jadi dhan itu yang dipakai, yang banyak. Maka mereka dalam menentukan ritual-ritual, menentukan eh, cara dan pola hidup mereka pun ya hanya berdasarkan prasangka. Apalagi kemudian setan dan jin tidak mampu menumbuhkan keyakinan di hati manusia. Lah cilakanya kalau kemudian keyakinan itu ditumbuhkan di hati para pemimpin mereka. Nah, di masa jahiliyah, orang-orang baik para rabi Yahudi maupun para pendeta-pendeta Nasrani itu kan dianggap sebagai hukum. Demikian pula para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat jahiliyah di Mekah saat itu maupun di sekitar Jazirah Arab, mereka dianggap bahwa fatwanya itulah yang terbenar. Padahal bisa jadi mereka misalnya ya dalam ayat ini kan disebutkan tentang uh, penyembahan terhadap berhala-berhala mereka, dikatakan bahwa anak-anak perempuan itu pembawa sial, jika satu keluarga itu punya anak perempuan itu dianggap weak, dianggap lemah, membawa ketidakberuntungan, sementara laki-laki itu membawa keberuntungan dan lain sebagainya. Nah, norma-norma semacam itu kan dihasilkan dari zon tadi. Kemudian dihasilkan juga dari yakhrusun. Satu diantaranya misalnya kaum Nasrani yang karena sanjungan yang berlebihan terhadap Nabi Isa, lalu kemudian diselewengkan, dicampuri. Tadi ada iyal bisu ya, untuk mencampur. Sebenarnya ajaran ini kan dari ajaran Yunani kuno. Ya, untuk apa? Ya untuk kepentingan para pendeta Nasrani sendiri, terutama untuk kepentingan politik. Kemudian pelan namun pasti siapa yang bertanggung jawab ya para pemuka mereka gitu. Nah ini yang terjadi, makanya di situ disebut sebagai yafta pertama adalah yang bisu.
Ngapunten, suaranya hilang, Gus. Maaf, saya tadi di jalan. Jadi kembali ke topik kita. Jadi di surat Al-An'am ini, ayat 137 yang sedang kita bahas ini, jelas itu. Memang dijadikan indah. Ada dua hal yang Quran memakai kalimat zayyin itu ya. Pertama, zuyyina lilladzina kafaru afarul hayatid dunya. Dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir kehidupan dunia ini. Jadi sudut pandang itu. Nah, di ayat ini juga begitu. Wa kadzalika zayyana lil katsirin minal musyrikin. Dijadikan indah pandangan-pandangan mereka, cara pola hidup dan ya konklusi-konklusi mereka dari hasil dzon dan yakhrusun tadi. Itu misalnya tentang qatla auladihim, pembunuhan terhadap anak-anak perempuan mereka, ya, dengan alasan syuroka itu adalah yang diinginkan oleh para dewa-dewa mereka. Padahal itu sebenarnya untuk liyurduhum, untuk apa? Membinasakan mereka. Nah, kalau misalnya secara logika aja ritual jahiliyah itu terus dilakukan, bahwa kalau punya anak perempuan itu adalah aib, kemudian dibunuh, dan berani membunuh itu adalah kebanggaan, lalu terus dibunuh terus. Nah, generasi mereka kan habis nanti lama-lama. Ya, jadi sesuatu yang bahkan tidak logis pun mereka tetap percaya. Nah, ini yang disebut zayyana tadi. Hal yang tidak logis pun akan tetap dianggap sebagai sebuah kebenaran. Dan ini yang menyedihkan kita di masa kini gitu ya. Karena apa? Standar-standar kebenaran sekarang pun bukan standar kebenaran yang Allah dan Rasulnya telah tetapkan, tapi standar kebenaran yang bahkan entah oleh siapa dibuatnya, oleh wallahu a'lam oleh siapa. Nah, ini yang menyedihkan. Kenapa? Karena kalau dulu alasannya adalah untuk para berhala, sekarang ya untuk berhala modernitas itu. Ya. Nah, kalimat waliyal bisu alaihim, dan mereka ini untuk mencampur adukkan alaihim atas mereka dinahum agama mereka. Sama baik di dalam Nasrani, Yahudi, maupun mungkin kaum musyrikin yang menyembah berhala, atau mereka kan tidak mau ya dikatakan menyembah berhala. Mereka hanya mengatakan bahwa sesajen-sesajen mereka untuk baik Lata, Uzza, dan semuanya yang ada di sekitar Ka'bah itu hanyalah sebagai wasilah, kan mereka mengatakan, hanyalah sebagai apa, penyambung atau lebih kepada perantara. Nah,
Hal-hal semacam ini kan sebenarnya mencampur adukan. Kenapa? Karena bahkan Abu Jahal, Abu Lahab ketika akan memerangi Nabi Muhammad SAW itu bergantungan di pintu Ka'bah sambil mengatakan, ya Allah, berilah kami kemenangan, kami tidak memerangi Muhammad yang telah menyimpang dari agama. Gitu kan? Nah, berarti kan mereka menganggap bahwa mereka masih memegang teguh agama nenek moyang yakni Ibrahim. Padahal mereka sebenarnya sudah campur adukan dengan kebatilan. Nah, coba dibuka tadi di surat Al-Baqarah ayat 42 tadi. Monggo. Al-Baqarah ayat 42 siapa yang mau dibaca maknanya aja Kak? Ini. Oh, silakan. Terkait dengan talbisul haqqa bil batil. Oh, coba. Sudah ketemu? Izin Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil. Dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedangkan kamu mengetahui. Shadaqallahul adzim. Itu jelas Allah perintah. Allah melarang. Yang dituju siapa? Ya itu nih. Para Rabi Yahudi, para pendeta Nasrani, maupun para tokoh agama Mekah. Wala talbisul haqqa bil batil. Pertama adalah talbis, campur adukan yang hak dan yang batil. Kalau misalnya kita sulit untuk mencari ilustrasi gambaran di zaman dahulu, misalnya, sekarang aja kan banyak sekali tuh ritual-ritual agama yang dicampurkan dengan ritual tradisi yang sifatnya penuh kemusyrikan. Jadi itu misalnya, di Roro Kidul, tapi di awal dengan sholawatan. Jadi gitu. Jadi seolah-olah menyebut asma Allah, tapi di sisi lain juga menambahkan dengan keagungannya Riro Kidul dan lain sebagainya. Dan itu sampai hari ini praktek-praktek itu masih terjadi. Artinya refleksi Rasulullah dan peringatan Allah 1500 tahun yang lalu ternyata begitu update dan akurat. Makanya tidak salah jika Al-Quran itu juga tetap berfungsi sampai akhir zaman nanti. Dan memang betul demikianlah. Jadi ini dulu satu di antaranya. Lalu misalnya tentang bahwa anak perempuan itu lebih apa ya, lebih dihindari. Itu ada itu dalam ayat beberapa. Coba dibuka di surat An-Nahl. Kemudian juga di surat An-Nahl ayat 57 sampai 59. Monggo di versi itu ya. Siapa yang baca di surat An-Nahl ayat 57 sampai 59. Silakan. Izin Gus. Oh. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah. Maha suci Dia sedang untuk mereka sendiri apa yang mereka sukai. Ayat 58. Padahal apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam atau merah padam dan dia sangat marah. Ayat 59. Dia bersembunyi dari orang banyak disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah atau hidup-hidup? Ingatlah alangkah buruknya atau putusan yang mereka tetapkan itu. Sadaqallahul adzim.
Oke, jadi sangat jelas kan di situ. Ternyata mereka malu punya anak. Mereka menganggap kalau perempuan itu bahkan ada yang dibenamkan dalam tanah, artinya dikubur. Artinya itu praktek bukan mitos ya. Praktek itu kalau sudah disebutkan dalam Al-Quran, berarti itu fakta yang telah terjadi. Gitu. Ini sirah. Nah ini yang harus kita sangat pahami supaya tidak terjadi di masa sekarang. Tapi yang paling penting ini juga waliyal bisu alaihim dinahum, hal-hal semacam itu hasil dari pencampur adukan antara hak ajaran yang benar di dalam agama dengan itu tadi logika-logika yang nggak nyambung di mereka tentang zon maupun yakhrusun mereka tadi. Walau sya'allahu ma fa'alu, dan jika Allah mengendaki ya memang mereka tidak akan melakukan itu, tapi fadharhum wa ma yaftarun, sudah biarkan aja mereka dengan apa yang mereka lakukan jika memang mereka tidak bisa diberikan peringatan. Wa qalu hadhi an'amun harsun hijrun. Jadi mereka juga memberi satu batasan-batasan, membuat aturan-aturan tentang tanaman ini nggak boleh dimakan karena ini untuk berhala, tanaman ini termasuk ternak seperti ini cirinya tidak boleh digangi, la yata'amuha illa man nasya'u biza'ihim wa'amu hurrimat duhuruha. Dan mereka juga memberi misalnya binatang ternak yang unta dengan ciri seperti ini tidak boleh ditunggangi kalau tidak boleh sama dewa kita, gitu kan. Sudah tidak boleh dimakan kecuali orang-orang yang ditentukan di ayat-ayat kemarin sudah kita pelajari bersama tentang ciri-ciri dari binatang kalau sudah anaknya fail. Kalau betina melahirkan sekian kali, maka dia tidak boleh. Kalau laki-laki sudah pernah menghamili betina sekian kali, maka dia ini untuk berhala ini. Hal-hal semacam itu yang disebut oleh Al-Quran sebagai yaftarun. Satu hukum yang mereka ada-adakan. Yang di atas tadi disebut sebagai. Nah, bahkan la yadhkuru wa an'amun la yadhkuru nasmallahi alaiha. Itu pun iftaraan alaihi. Dan juga ada hewan ternak yang ketika disembelih boleh dengan tidak menyebut asma Allah. Nah, ini kan sebagai satu kebohongan. Karena apa? Sejak zaman Nabi Isa, sejak zaman Nabi Musa, semuanya aturannya sama. Penyembeliannya juga dengan cara yang sama, dan yang terpenting adalah tetap harus dengan menyebut asma Allah. Allah menyatakan saya jazihim bima kanu yaftarun. Allah pasti akan membalas apa yang mereka ada-adakan. Tapi ya ini tuh loh, meskipun Allah memberikan ancaman misalnya, Allah pasti akan membalas apa yang mereka ada-adakan. Tapi kan itu masih nanti, ya kan? Itu kan masih nanti. Artinya nanti itu, iya, orang kalau percaya akhirat ya iya. Tapi kalau nggak percaya akhirat kan, ya apanya yang ya silahkan kan gitu kan? Gitu. Jadi kalau orang masih percaya akhirat, artinya percaya kehidupan setelah mati, percaya akan adanya reward and punishment di sana, ya dia akan memperhatikan ancaman Allah itu sebagai, oh ya hati-hati deh gitu. Tapi kalau tidak tidak percaya terhadap apa yang akan terjadi nanti, ya balas-balas saja kan gitu. Nah, kalimat orang-orang jahiliyah Mekah itu ternyata sekarang juga sering dipakai, bahkan para artis tuh yang menyatakan ya apa sih, bahkan ada yang mengatakan aku mau di neraka aja, enak nanti lebih banyak ketemu sama para artis-artis Hollywood, nanti kita bikin party di sana. Apapun itu kan satu ekspresi dari ketidakpercayaan terhadap janji surga maupun ancaman neraka kan. Gitu. Jadi dipakai sebagai guyon. Makanya itu kan kemudian eh, Allah menyatakan dalam Al-Quran itu orang-orang yang menjadikan
ayat-ayat Allah sebagai huzwa, sebagai guyonan atau bahan olok-olok, dan itu terjadi di zaman sekarang gitu. Nah, kalau sudah sampai semacam itu, meskipun tadi Allah menyatakan bahwa saya jazihim bima kanu yaftarun, Allah akan membalas apa yang mereka adakan, mereka ya coba aja gitu, sama dengan umat-umat zaman dahulu. Ketika misalnya mereka membunuh untanya Nabi Soleh, ketika mereka misalnya eh, apa tetap melakukan LGBT di masa Nabi, mereka kan juga begitu menantang, coba aja datangkan siksa yang kamu janjikan. Nah, orang sekarang kan juga sama, bahkan kaum LGBT, maaf cakap, kan sama, orang Islam loh yang juga mengatakan gitu, bahkan dengan teriak-teriak, mana itu tokoh Islam itu, ya meskipun dibilang tokoh liberal dan sebagainya, mana buktinya sekarang di Amerika, di mana di Swedia, di Eropa yang telah melegalkan pernikahan sejenis pun tidak ada tuh azab, berarti kan, nah gitu. Jadi persis seperti dulu, persis perkataan mereka itu perkataan, bukan perkataan modern sebenarnya, perkataan kuno yang telah diucapkan oleh umat-umat terdahulu. Nah, kita ngaji seperti ini terus untuk benar-benar menyingkap betul makna dari Al-Quran ini, tidak hanya sebagai kisah, tapi sebagai sebuah tausiah, sebagai sebuah basyiron juga nadhiron, sebagai kabar gembira tentang orang yang taat, dan juga nadhiron, peringatan bahwa sejarah itu selalu terulang. Ya. Itu dulu, makanya ayo kita jadikan Al-Quran sebagai map atau Google Map dari kehidupan kita, insya Allah selamat. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan atau dinyatakan. Wah, terkait dengan ayat 137 dan 138 yang kita kaji. Silakan. Maaf tadi agak lag karena sedang di jalan tadi. Silakan. Ya, mikrofonnya dinyalain ya, agak keras suara. Ada? Izin Gus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi topik lain boleh Gus? Tidak apa-apa, silakan. Tidak apa-apa. Punten, Bismillah. Mengenai pernah dengar bahwa kalau kita memakan atau memakan makanan haram, ibadah kita tidak terima selama 40 hari atau berapa gitu Gus. Apakah itu juga termasuk penghasilan haram? Apunten. Ya, jadi ketika kita bicara fikih, ya, bicara halal haram, itu yang pertama harus kita pahami bahwa di dalam penetapan hukum itu ada beberapa kaidah, ya, ada beberapa kaidah. Artinya ada hukum yang memang ya begitu, tapi ada hukum-hukum yang bisa kita kiaskan. Nanti juga ada banyak di bawahnya selain kias, nah, tetapi ketika misalnya hukum yang memilih yang sama, maka dia bisa jadi sama, bisa jadi tidak. Tentang hukum bahwa orang yang memakan barang haram atau memakan barang yang tidak disebut asma Allah di dalamnya, maka ibadahnya tidak akan diterima selama sekian puluh hari atau apa. Saya belum menemukan. Dia hanya disebutkan bahwa dia haram dan dosa di masa itu. Tetapi yang perlu dipahami adalah kesengajaan untuk melakukan dosa ketika sudah tahu bahwa itu salah. Ini yang berbahaya. Kenapa? Karena kesengajaan itu semacam penantangan terhadap Allah.
Tapi tentang barang yang haram, termasuk riba, itu beda lagi hukumnya. Itu hukumnya malah lebih parah. Kenapa? Karena di sana disebutkan Quran itu. Maka orang yang tahu misalnya bahwa itu riba lalu melakukan riba itu, maka Allah menyatakan berarti dia telah menyatakan perang terhadap Allah dan Rasul-Nya. Nah, ini beda hukum fikihnya itu sudah. Sehingga ketika kita hendak menyamakan, Mas Wahyu, itu kita harus lihat konteksnya. Tidak bisa kita samakan. Kenapa hukum misalnya orang yang melakukan kemusyrikan tadi, itu juga sudah beda dengan hukum orang yang makan barang riba dan sebagainya. Sehingga ada domainnya sendiri-sendiri. Oke. Silakan, ada lagi? Ada? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Australia nih. Oke, silakan. Gimana ya caranya untuk menghindari riba? Karena salah satu mantu saya itu ada yang kerja di bank, meskipun dikatakan bank syariah, tapi saya tidak meyakini bahwa itu halal gitu. Sehingga ketika dia ngajak makan, memberikan baju, mukena, atau sarung atau apa, saya serta-merta gitu sebenarnya tidak serta-merta menolak, tapi untuk barang-barang yang ada wujudnya begitu, akhirnya saya terima, tapi saya berikan kepada orang. Tapi kalau untuk menolak ketika dia ngajak pergi makan, nah itu yang saya juga bingung harus bagaimana, Gus. Matur nuwun, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, terima kasih sharingnya Bu Dia. Gimana cuaca di Perth? Bu Rahma, Gus. Tadi bukan dia, Gus. Oh, saya kira kok gambarnya ini. Saya juga mau tanya tadi, tapi Bu Rahma dulu kan mau masuk dulu ya sudah. Maaf Mbak Dia, maaf. Nggak apa-apa. Oh, makanya kok tadi saya lihat yang nyala mikrofonnya. Aku. Oke. Jadi maaf tadi agak lagi. Jadi nanti silakan Bu Dia. Jadi ketika kita dihadapkan pada apa ini, kalau di Indonesia sendiri itu ada dua pendapat ya. Kalau riba itu jelas haram. Tapi kalau praktek perbankan ada dua pendapat. Ada yang mengatakan haram, yang bank konvensional itu MUI sudah jelas fatwanya gitu ya. Nah, dalam konteks seperti itu sebagai konsumen, sebagai umat, ada pada persimpangan ya. Artinya laku gitu. Atau kalau dalam bahasa ininya syubhat, sesuatu yang meragukan. Nah, kalau saya sih simple ya. Dalam hal itu, kaidah yang biasanya sering saya pakai adalah tak ma yuribuka ila ma la yuribuka. Artinya tinggalkan apa yang meragukan kamu kepada yang tidak meragukan kamu. Nah, praktek perbankan memang sangat sulit untuk kita hindari ya. Sangat sulit untuk kita hindari. Hampir semua sekarang ini sudah memakai itu. Dan di satu sisi memang kita harus akui itu memudahkan ya. Maka gimana caranya? Ya, kita kadang masih memakai jasa-jasa perbankan yang tidak terkait dengan jual beli atau hutang-hutang. Misalnya, kalau hutang piutang itu kan jelas kita hutang, dan kita diambil hubungannya dan sebagainya. Kalau kita tidak yakin dengan itu, kita tinggalkan yang itu. Nah, kita pakai jasa-jasa yang memang ditawarkan selain hutang piutang, kan banyak jasa perbankan. Antara lain misalnya jasa transfer, jasa pembayaran, dan sebagainya. Kita anggap itu sebagai misalnya sampean kan ada kirim uang ya,
kirim uang pakai wesel, pos dulu. Nah, kirim uang pakai wesel kan belum bayar. Kita setiap kali transfer di perbankan, baik pakai online maupun pakai ATM, kan kita juga kena charge. Kemudian sama dengan pembayaran kita juga kena charge, misalnya TV atau apa segala macam kan kita pakai. Anggap aja bahwa kita memang menyuruh orang perbankan untuk membayarkan keuangan kita dan kita membayar mereka tiap kali transaksi. Nah, ketika kita ragu terhadap sesuatu, ya tinggalkan. Kalau kita tidak ragu, ya monggo silakan. Itu kan konsekuensi masing-masing. Sehingga ketika dalam hukum yang sifatnya in between atau mudabdabina baina dzalik seperti itu, atau kalau dalam pendapat-pendapat para ulama ada ta'arud baina data ini, terjadi perkembangan dua dalil, kalau dianggap dua dalil ya, maka itu sangat tergantung terhadap para pemakainya. Kemudian tentang yang kedua tadi apa, Bu? Dia mau tanya apa tadi? Ya, Gus. Di Australia kan nggak ada, Gus, itu yang bank UI gitu itu. Otomatis konvensional. Ya. Terus sekarang kalau mau beli rumah cash ya nggak punya uang. Kalau mau nyewa itu lebih mahal lagi cicilannya daripada beli rumah, Gus, gitu loh. Bisa 2 kali lipat kalau nyewa rumah itu di sini gitu. Solusinya gimana tuh? Saya pernah nanya tuh di adalah orang Arab itu yang di sini itu bikin bank syariah lah katanya. Kemudian saya tanya, saya compare dengan konvensional, malah dia lebih mahal dari bank konvensionalnya. Iya. Jadi pertama kalau suara saya simpel, kalau nggak mampu beli rumah ya pulang aja ke Bali, Bu ya. Wes beli rumah di Bali aja, wes daripada ribet-ribet di sana susah nyari yang syariah, wes pulang aja ke Bali, tepati rumah yang di Bali. Nah, ini saya kebetulan ketepatan sekali. Saya ini bersama dengan kakak ipar saya, Mas Nurudin, dia Dr. Nurudin, seorang dosen di Isdan Undidan Motor juga, barusan bersama-sama dari Taliwang tadi. Dia dulu juga punya namanya Operasi Jasa Keuangan Syariah juga. Terus sekarang sudah capek gitu. Sudah capek. Ya dulu pelaksana itu juga. Dan memang ya sama seperti yang disampaikan oleh dia tadi. Katanya kalau orang Arab yang bilang ya bahwa itu mahal juga ya. Makanya kalau sampean dan saya merasa bahwa semua praktik itu adalah dirasa memberatkan atau dan sebagainya, kita ngambil yang simpel-simpel aja. Kalau misalnya sama ya dengan di Indonesia, misalnya kalau kita memang belum merasa yakin dan belum merasa mampu beli rumah, ya kita kontrak. Kalau kita nabung, kurangnya nabung, dan memang sama kayak yang dulu kita sampaikan, sangat tergantung pada standar hidup kita juga. Di Australia memang praktek semacam itu ya sulit menghindari. Mereka tidak mengenal apa itu syariat Islam, apa itu konsep riba, apa itu tidak ada ya. Jadi itu butuh diskusi yang lebih panjang lagi terkait dengan kondisi yang di Australia. Meskipun di sana sebenarnya sudah mulai ya di beberapa negara Eropa itu konsep-konsep yang memudahkan orang untuk mendapatkan pembiayaan dan sebagainya. Wallahu alam ya. Apakah itu hanya berlaku untuk orang-orang permanen residen atau sivil orang yang memang orang di sana, saya kurang tahu. Tapi terkait dengan hukum Islam memang kalau dibenturkan dengan sistem yang ada di barat memang ya akan sangat sulit gitu. Makanya pulang aja lah Bu ya. Saya rasa itu ya kajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan lanjut
Besok di kesempatan yang sama, saya sudah sampai di Denpasar ini setelah melalui 4 pelabuhan, 3 pulau, 2 selat ini, alhamdulillah ini masih di perjalanan. Saya doakan dulu-dulu juga semuanya sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dilancarkan urusannya, semoga kita dijaga dari serangan dajjal dunia ini, selamatkan dunia akhirat kita. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimat wal ahya'i. Astaghfirullahaladzim. Allahumma ahdina fi man hadait wa afina fi afait wa lana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Baraka rabbana wa ta'ala lakal hamdu wa lana qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma taqabbal bala wal waba qad hastina min al-jinni wa syaitan. Rabbana wa tajab. Amin. ربنا من فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وبسم برحمتك اللهم أنزل علينا رحمة ربنا واجعلنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين. أنا رب العزة نسبنا سلام. Amin. Ya, saya bersama kakak saya tadi. Sekarang sudah selesai, udah nggak lagi itu, sudah pensiun, sudah capek, sudah ingin hidup tenang. Makanya teman kalau hidup tenang ya sudah hindari saja. Pulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh,